Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan pada malam ini tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas, pasal 16 ayat 1 sampai ayat 13, demikian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lainnya sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita terkadang berjumpa dengan ketidakbenaran. Berjumpa dengan kecurangan, ketidakadilan, kemerosotan moral, kejahatan, kesewenang-wenangan, dan tindakan semau sendiri di dalam kehidupan kita ini. Tetapi walaupun demikian, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap sebagai orang yang berjalan pada jalan kebenaran. Kita harus menemukan jalan lurus dalam lika-liku kehidupan di dunia ini. Sekali lagi, kita harus menemukan jalan yang lurus. Kita harus menemukan jalan yang benar di tengah-tengah berbelok-belok, berlika-liku perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus tetap hidup dengan benar dan lurus. Walaupun begitu kita banyak menjumpai penyimpangan atau kecurangan di tengah dunia ini. Tegakkanlah apa yang benar. Katakanlah apa yang lurus. Walaupun selalu tidak disukai oleh dunia ini. Bahkan kita harus dibenci ketika kita berani berkata atau menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Demikianlah kita menjalani hidup di dunia ini. Berjalan pada jalan yang benar, jujur pada diri sendiri, pada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Jujur terhadap apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita.
Ini sering menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana supaya kita menjadi orang yang jujur pertama-tama untuk diri kita sendiri, lalu kemudian untuk orang lain. Kita jujur juga terhadap Tuhan tentang semua perjalanan kehidupan kita ini. Jujur terhadap apa yang telah dipercayakan kepada kita. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sehingga sikap kita terhadap Tuhan adalah sikap yang terus mengingat bahwa Tuhan selalu melihat, memperhatikan semua gerak-gerik dan perjalanan kehidupan kita. Demikian dalam firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Maka firman ini akan menjelaskan bahwa Tuhan mengecam penindasan dan ketidakjujuran. Melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, sebenarnya Tuhan mau mengecam penindasan dan ketidakjujuran yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dikatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya karena pada saat itu ketika Tuhan menyampaikan ini kepada murid-muridnya, waktu itu bersama mereka ada para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang katanya mereka sangat begitu ketat dengan hukum keagamaan, tetapi soal harta sangat penting bagi mereka. Mereka sangat mengetahui dan persis paham betul tentang Taurat dan hukum-hukum Musa, tetapi berbicara soal harta, mereka itu sering hal ini menjadi sangat penting bagi mereka seperti itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, seperti yang kita tahu bahwa tradisi dalam orang-orang Yahudi, kalau dia seorang orang kaya, maka dia biasanya mempunyai seorang bendahara. Bendahara inilah kemudian yang akan mengurusi soal keuangan mereka, soal harta mereka, soal apa yang ada dalam kehidupan keluarga mereka. Dia yang mengurusi soal keuangan. Nah, pada suatu waktu orang kaya itu, ada seorang orang kaya punya bendahara. Ternyata bendahara yang diangkatnya ini adalah bendahara yang tidak jujur. Ini perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan maksud Tuhan Yesus supaya dia dapat mengecam penindasan dan ketidakjujuran yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, di sini kita lihat orang kaya yang memiliki bendahara yang tidak jujur itu mendengar berita, mendengar kabar bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan harta miliknya. Maka hal yang tepat, sudah sangat tepat kalau orang kaya itu memanggil bendahara itu untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan atau memberikan pertanggungan jawab atas pekerjaannya, atas perbuatannya, atas perlakuannya, atas ketidakjujurannya itu. Sekali lagi sudah hal yang sangat tepat. Artinya orang kaya itu tidak mau mendengar berita dari A, B, atau dari mulut ke mulut, atau siapapun itu, informan, atau sumber yang tidak jelas, tapi dia langsung sebagai seorang orang kaya, sebagai seorang tuan, dia langsung memanggil bendahara itu dan menanyakan supaya bendahara itu menjelaskan perbuatannya kepada tuannya itu. Dan setiap kesalahan, setiap kejahatan tentu harus dipertanggungjawabkan. Ada resiko, ada hukuman dari setiap kesalahan yang dikerjakan oleh seseorang. Maka akhirnya orang kaya itu tidak lagi mempekerjakan bendahara itu. Setelah orang kaya itu tahu bahwa bendahara itu tidak jujur, bahwa bendahara itu tidak setia, bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan harta milik tuannya, maka tindakan sanksi yang diberikan oleh orang kaya itu adalah atas perbuatannya itu bendahara itu dipecat. Bendahara itu tidak dipekerjakan lagi di rumahnya.
Sebab kalau dipekerjakan tentu akan mendatangkan kerugian yang besar bagi tuannya itu sendiri. Nah, sekali lagi, kenapa dipecat? Karena dia sudah menghambur-hamburkan harta milik tuannya yang bukan miliknya. Dia hanya dipercayakan menjaga, mengurusi soal keuangan, bukan kemudian menghambur-hamburkan semau dia. Karena uang itu tetap uang atau harta milik tuannya, tugas dia hanya memanajemen, mengatur keuangan itu dengan baik. Tetapi yang dia kerjakan malah menghambur-hamburkan harta milik tuannya itu. Maka setelah demikian, baru kemudian bendahara itu berpikir. Setelah tuannya itu memecat dia, maka dia berpikir. Namun, Bapak Ibu, pikiran yang selanjutnya dia kerjakan adalah bukan ke hal yang lebih benar. Tapi malah dalam hatinya setelah dia dipecat, apa yang harus diperbuatnya? Di sini dikatakan bahwa sebab mencangkul aku tidak bisa dan mengemis aku malu. Mencangkul aku tidak bisa dan mengemis aku malu. Maka inilah akibat orang bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Orang yang ceroboh, orang yang sudah diberi kepercayaan, kalau tidak menjaga kepercayaan itu dengan baik, maka pada waktunya kepercayaan itu akan dicabut dari dia, diambil dari dia, dan tidak lagi diberi kepercayaan kepada dia. Di sini kita lihat bahwa bendahara itu dipecat, sementara dia berpikir mencangkul dia tidak bisa dan mengemis dia sangat malu. Tindakan akibat yang dilakukan sebelum seseorang mengerjakan itu, melakukan sesuatu, terlebih dahulu harus berpikir. Kadang memang dosa itu bisa membutakan pandangan kita. Mata kita ini bisa membutakan mata hati kita. Ketika kita tidak terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan tentang apa yang akan kita berbuat dalam kehidupan ini. Dari yang dua itu tidak ada yang dia pilih. Satu, dia tidak kuat. Satu lagi, dia malu. Sekali lagi, satu lagi dia tidak kuat. Satu lagi dia malu. Padahal dia berpikir selama ini dia tidak bekerja berat. Dia mengurusi keuangan, dia mengurusi masalah harta tuannya. Karena dia biasanya bekerja dengan enak. Sudah biasa dihormati oleh orang lain. Maka dia berpikir, kalau aku mencangkul atau mengemis, aku menjadi orang yang hina. Seperti itu. Jadi dia takut bekerja keras. Dia takut bekerja keras, berat, dan dia malu. Tapi, sekali lagi, dia tidak takut melakukan kebohongan dan kejahatan. Sekali lagi, dia takut bekerja berat, dan dia malu, mengemis, tetapi dia tidak takut untuk melakukan kebohongan dan kejahatan. Ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenikmatan sesaat di dunia ini bisa membuat mata kita buta tentang masa yang akan datang. Pikiran kita menjadi tidak sehat untuk memikirkan ke masa depan. Hanya persoalan hari ini, nafsu duniawi hari ini, bisa mengorbankan sampai masa depan yang baik di depan. Jadi hati-hati dalam bertindak tentang apa yang dipercayakan kepada kita. Kalau seseorang mempercayakan sesuatu tugas, sesuatu jabatan, sesuatu posisi bagi kita, itu artinya dia percaya dengan kita. Kalau kita menghilangkan kepercayaan dia terhadap kita, itu berarti kita sudah meletakkan ukuran yang dia percayakan kepada kita jauh dari apa yang dia pikirkan. Oleh karena itu, yang kita lihat di sini, kenikmatan sesaat itu membuat matanya menjadi buta. Ya, namun sikap dari bendahara itu bukan malah bertobat, tapi justru malah menambah kejahatan yang lain. Bukan bertobat, bukan berobat, malah menambah penyakit. Apa yang dia kerjakan kemudian? Hal itu terbukti dari tindakan yang dilakukannya dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Lalu dia memanggil seseorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Kiranya kepada yang pertama dikatakan, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu,
Ini surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga dengan 50 tempayan. Demikian juga kepada orang yang berhutang yang kedua tadi. Ia berkata, berapa hutangmu? Jawabnya 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dia kerjakan adalah malah melakukan kebohongan dan kejahatan yang lain. Tadi yang berhutang itu 100 tempayan minyak dan 100 pikul gandum. Tapi kemudian dia merancang membuat satu surat hutang lain supaya dibuat 50 tempayan minyak dan 80 pikul gandum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mata dunia, bendahara ini terlihat jujur atau tidak melakukan apa-apa. Bahkan dikatakan di mata dunia, bendahara yang seperti ini adalah bendahara yang kompromi, yang mengerti dengan pergumulan orang yang berhutang kepada sang tuan itu. Tetapi begitukah caranya? Orang yang berhutang itu senang karena hutangnya berkurang. Dan ini tidak merugikan bendahara itu sama sekali. Tapi yang dirugikan adalah tuan itu. Karena dibuat surat bukti hutang lainnya, dia berbohong lagi dan bendahara itu tidak dirugikan sebab dia hanya mengurangi keuntungan pribadinya. Karena dia selama ini telah menaikkan harganya. Benar-benar bendahara ini adalah bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang semaunya saja melakukan tindakan menurut pikirannya. Nah, walaupun dikurangi dari hutang itu, namun yang diperbuatnya tetaplah salah. Jadi jika semua itu adalah karena jika semua adalah bendahara atas semua pemberian atau silehon-lehon di debata atas kita, jika apa yang kita terima dalam kehidupan ini kita gambarkan sebagai anugerah, silehon-lehon yang dari Tuhan, karena itu sekali lagi jangan bohongi Bapak Ibu, jangan tidak jujur, pakailah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau gambaran bendahara itu ternyata adalah kita, bagaimanakah kita memperlakukan segala berkat-berkat, karunia, dan kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Tuhan? Apakah kita jujur mempergunakannya demi kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita orang yang benar-benar jujur memakai karunia-karunia atau berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita? Jadi bendahara yang jujur, apakah kita menjadi bendahara yang jujur atas apa yang kita terima? Atau mungkin kita sama dengan bendahara yang ada dalam perumpamaan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pelit, jangan kikir, jangan miliki sikap yang tidak mau berbagi terhadap orang lain atau hanya mementingkan diri sendiri. Dikatakan di sini, kitalah gambaran dari bendahara itu. Banyak berkat-berkat yang kita terima. Bagaimanakah kita kemudian mengelolanya, memakainya, dan mempergunakannya demi kemuliaan nama Tuhan? Tapi lihat di sini. Tapi Tuhan memuji bendahara yang tidak jujur itu karena bertindak dengan cerdik. Tapi memuji yang dimaksud di sini adalah dipuji soal kecerdikannya, bukan tindakan kesalahannya. Jadi yang dipuji adalah soal kecerdikannya. Artinya, dikatakan itu sebabnya anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lebih cerdik terhadap sesamanya. Lebih bijak untuk melakukan kejahatan-kejahatan, merancang kejahatan baru untuk orang-orang yang sama pikirannya dengan dia. Seperti itu. Ya memang cerdik, tapi cerdiknya cerdik untuk apa? Cerdik untuk membodoh-bodohi, cerdik untuk melakukan kecurangan, cerdik untuk melakukan ketidakjujuran. Itulah orang yang dikatakan tadi bendahara yang tidak jujur itu. Ya memang berbeda dengan anak-anak terang. Yang perlu dilihat adalah soal kecerdikan dan kepeduliannya tadi. Kalau ternyata orang jahat, orang yang tidak jujur bisa secerdik itu
Walaupun sikapnya, perbuatannya, tindakannya itu salah, bukankah anak-anak terang itu jauh lebih cerdik lagi untuk memperdulikan sesamanya manusia? Itu yang menjadi perenungan besar bagi kita. Itu sebabnya anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Oleh karena itu, anak-anak terang harus jauh lebih cerdik, peduli, lebih jauh, lebih jujur lagi, lebih tidak menyimpang lagi, lebih taat lagi, dan lebih berlaku baik lagi. Ketimbang yang tidak jujur tadi, anak-anak duniawi ini, yang sikapnya dan hidupnya melakukan kehendak dunia. Maka anak-anak terang perlu meniru hal yang baik. Oleh karena itu, orang yang mencari mamon dengan cara yang jahat, dengan cara yang tidak benar, kalau itu sudah habis besok, dan itu tidak dapat menolong orang lain, kita akan disambut kepada kemah yang abadi. Artinya adalah orang yang mencari mamon dengan cara yang jahat, artinya pada akhirnya juga tidak akan berbuahkan apa-apa. Sebab yang dicari dengan cara yang tidak benar akan berujung dengan hal yang tidak benar. Itu sebabnya ayat ini dilanjutkan pada ayat 10-13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lihatlah Bapak Ibu, dimulai dengan setia kepada hal yang kecil. Kalau kita setia dengan hal yang kecil, jujur dengan hal yang kecil, bertanggung jawab dengan hal kecil, bertanggung jawab dengan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, sekecil apapun itu hari ini, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, kepada kita akan diberikan tanggung jawab yang besar. Yang setia dalam hal kecil akan setia dalam hal besar. Tapi yang tidak benar dalam hal yang kecil, maka tidak akan pernah benar juga dalam hal yang besar. Antara setia dimulai dari hal yang kecil, kemudian benar untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbedaan harta yang kita terima adalah ada yang banyak tetapi tidak berlebih-lebihan, ada yang sedikit kemudian dia bisa mempergunakannya dengan baik. Oleh karena itu, jika tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan yang sesungguhnya? Kalau tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu itu sendiri? Maka yang perlu adalah kesetiaan terhadap apa berkat-berkat karunia-karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Hamba kita ini tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Artinya, satu sisi kita percaya kepada Tuhan, di sisi lain kita mengabdi kepada Mammon. Sekali lagi, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau karena seperti itu, kita bisa menghakimi yang lain, dan yang satu lagi tidak. Karena bisa kita setia kepada yang lain lagi tidak. Oleh karena itu, dalam firman ini sekali lagi, jangan menjadi orang Kristen yang mendua hati. Sebab kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih satu, sebab Allah yang satu itu cukup memberikan segala keperluan dan kebutuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu, 3 tekanan penting dalam firman ini. Yang pertama, jadilah orang-orang jujur. Jujur terhadap berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Ya, tidak membohongi, tapi pakailah apa yang kita terima itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menambah kebohongan untuk kebohongan yang lain. Tapi jujurlah terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Yang kedua, anak-anak terang berlaku dan bertindak secara benar dan terang. Anak-anak terang setia dalam perkara kecil dan benar dalam perkara yang besar. Tentu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Sebab sekali lagi Allah yang satu itu sangat cukup memberikan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan dalam hidup kita. Yang ketiga dan terakhir adalah Tuhan akan menegakkan orang yang hina. Tuhan peduli, Dia tidak akan membiarkan orang yang dihina oleh dunia ini. Tetapi Tuhan menegakkan orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Kalau sepertinya kita dihina karena kita tidak punya apa-apa, kita hanya mempunyai sedikit,
tidak sekaya yang dimiliki oleh orang lain. Tuhan akan menegakkan asal kita tetap setia dan percaya kepada Dia. Setia dalam hal kecil dan benar dalam perkara yang besar. Maka kepada kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ingat, Tuhan akan menegakkan kebenaran kepada orang-orang yang lemah. Tuhan akan menegakkan orang-orang yang hina, supaya orang lain tidak menganggap, tidak memandang sepele, dan tidak memandang hina. Karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita, dan selalu memihak kepada orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mengajarkan kami untuk senantiasa mengingat bahwa Tuhan menegakkan kebenaran kepada orang hina, orang tertindas, orang yang tidak diperdulikan, dan orang yang tidak dianggap di tengah dunia ini. Kami tahu, kami mempercayai Tuhan yang luar biasa, yang memperhatikan semua perjalanan kehidupan kami. Karena itu berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kami jujur terhadap apa yang kami terima dalam semua perjalanan kehidupan ini kepada Tuhan. Tidak berbohong dan tidak membohongi berkat-berkat dan karunia yang kami peroleh. Semua itu kami pergunakan dan kami pakai demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi dan berkati mereka dalam kehidupan, keluarga, dan pekerjaan mereka masing-masing. Terimalah doa kami, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.